Hai para penghuni planet manapun, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas apapun. Kembali lagi, kali ini saya akan membawakan alur sebuah film fantasi yang menceritakan tentang seorang gadis kecil yang bertemu dengan raksasa baik hati. Dan pertemuan tersebut akhirnya merubah kehidupan mereka. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film The BFG. Di sebuah panti asuhan terdapat salah satu gadis kecil yang bernama Sophie. Dia menjadi yatim piatu bahkan sejak dirinya masih bayi. Bisa dibilang Sophie adalah seorang gadis kecil yang tidak kenal rasa takut. Dia berani berjalan sendirian di area panti asuhan ketika larut malam. Dan bahkan berani menegur beberapa pria yang sedang mabuk dan membuat kegaduhan yang bisa mengganggu anak-anak lain yang sedang tertidur. I'll call the coppers. I will do it. What's the water? Come on. Sophie yang kembali ke kamarnya dan berniat untuk membaca sebuah buku, tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah luar. Ketika dia memberanikan diri untuk melihatnya dari jendela, Sophie mendapati sesuatu yang sangat mengejutkannya. Si raksasa yang menyadari bahwa wujudnya terlihat oleh seorang gadis kecil, lantas menangkap Sophie lalu membawanya pergi. Dalam perjalanan, si raksasa menunjukkan keahliannya berkamuflase agar sosoknya tidak diketahui oleh manusia lain. Hingga sampailah mereka ke sebuah pulau yang menjadi tempat tinggal si raksasa. Ketika selimut yang menggantung Sophie diletakkan dan si raksasa mulai mengasah pisaunya yang juga raksasa, Sophie pun mengambil kesempatan ini untuk segera kabur. Akan tetapi usahanya tersebut dengan cepat diketahui oleh si raksasa yang ternyata bisa berbahasa Inggris. There ain't no place to go unless you has wings. Maaf, bisa berbicara maksudnya. Si raksasa mengatakan bahwa sekarang dia lapar dan waktunya untuk makan, lalu mendorong Sophie ke penggorengannya. Sambil memotong sayuran yang cukup menjijikan, Sophie mempertanyakan keberadaan mereka, yang kemudian dijawab oleh si raksasa bahwa mereka berada di Giant Country, di mana ada 9 raksasa lain yang ukurannya jauh lebih besar, bahkan dirinya sendiri hanyalah raksasa kerdil dibandingkan raksasa lainnya. Dalam pembicaraan berikutnya, Sophie pun akhirnya mengetahui bahwa si raksasa ini sama sekali tidak berniat untuk memakan Sophie karena dia bukanlah kanibal. Alasan dia melakukan penculikan adalah karena Sophie telah melihat dirinya. Yang ditakutkan nantinya Sophie menyebarkan berita yang bisa menyebabkan para manusia mulai melakukan perburuan kepada para raksasa untuk ditangkap dan dijadikan bahan tontonan di kebun binatang. Dan mulai saat ini Sophie pun harus tinggal bersamanya untuk seumur hidup. Sophie yang mengancam akan melarikan diri kemudian diberi peringatan bahwa 9 raksasa lain yang berada di luar goanya semuanya adalah kanibal, yang jika saja Sophie melarikan diri, kemungkinan besar akan berakhir menjadi makanan para raksasa. Sophie kemudian diberi tempat tidur di atas sebuah kapal kayu bersama dengan selimutnya. Si raksasa lantas mengambil sebuah benda dari dalam tas yang menurutnya adalah sebuah mimpi. What's in those jars? Dreams. Hingga ketika si raksasa membaca buku milik Sophie, secara perlahan hal itu pun membuat Sophie akhirnya tertidur. Si raksasa kemudian mengambil tasnya lalu masuk ke dalam ruangan rahasia, di mana terdapat banyak sekali toples yang berisikan cahaya berwarna-warni. Sebuah toples berisi cahaya merah dikeluarkan dari toplesnya, dan si raksasa mulai melakukan sesuatu. Adegan berpindah kepada Sophie yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Di waktu yang sama, dia juga mendapati si raksasa yang sedang tertidur. Sophie mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri melalui jendela. Akan tetapi, langkahnya segera berakhir tepat seperti apa yang dikatakan si raksasa sebelumnya. Namun ternyata kejadian mengerikan itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang sengaja dibuat oleh si raksasa sebagai bentuk peringatan kalau para raksasa yang ada di luar memang benar-benar akan memakan manusia. Hingga ketika si raksasa memperkenalkan sebuah minuman penghasil kentut kepada Sophie, tiba-tiba ada suara dari raksasa lain bernama Flash Lumpeter yang memanggil raksasa penculik Sophie dengan sebutan dwarf. Flash Lumpeter kemudian masuk dan meminta dwarf untuk mengobati jarinya yang terluka.
Di waktu yang sama, Flesh Peter mencium bau manusia dan menyadari bahwa dwarf memiliki anak manusia lagi. Walaupun dwarf sempat mengatakan tidak, namun Flesh Peter tetap berusaha untuk mencari keberadaan bau manusia yang diciumnya. Beruntung, dwarf segera mengalihkan perhatiannya dengan meminta Flesh Peter untuk mencoba memakan sayuran yang disebut dengan snoskumber yang dibilang oleh dwarf sangatlah lezat. The outside is horrorist. Akan tetapi ketika Flesh Peter hendak memakannya, dwarf pun menyadari bahwa Sophie sedang bersembunyi di dalam sayuran tersebut. Segera dwarf menghentikan Flesh Peter dengan mengingatkan kebenciannya terhadap sayuran dan juga air, yang kemudian membuat Flesh Peter membuang sayuran itu lalu pergi dari goa dwarf. You is an insult to giant people. Cheers. Melihat pakaian Sophie kini menjadi kotor karena snoskumber, dwarf kemudian membawanya ke ruangan rahasia di mana Sophie kemudian dimandikan serta diberi pakaian pengganti. Sambil menunggu Sophie selesai berganti pakaian, dwarf menyiapkan kamar baru untuk Sophie yang berada di dalam sebuah pohon lengkap dengan benda-benda milik Sophie. Dan ketika kembali menghampiri Sophie, secara tiba-tiba dwarf menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat Sophie mengenakan jaket berwarna merah. Is something the matter? No, never mind. Dwarf kemudian membawa Sophie ke kamar barunya, lalu berniat pergi untuk bekerja sebagai penangkap mimpi. Sophie yang penasaran dengan pekerjaan tersebut lantas meminta untuk ikut bersamanya. Namun dengan tegas, dwarf menolak permintaan tersebut karena jika Sophie sampai terlihat oleh para raksasa lain, maka Sophie bisa berakhir sebagai santapan yang menurut dwarf, manusia memiliki rasa seperti krim stroberi bagi para raksasa. Di dalam kamarnya, Sophie mendapati cukup banyak toples yang berisikan cahaya berwarna-warni, dan hal itu pun membuatnya menjadi semakin penasaran dengan pekerjaan dwarf. Sophie sempat membalik jaket merahnya sebelum akhirnya berusaha membujuk dwarf agar diizinkan untuk ikut pergi menangkap mimpi. Dan atas usahanya tersebut, dwarf pun akhirnya mau mengajak Sophie. I promise I am. Mereka pun akhirnya berangkat menuju tebing tertinggi dengan melewati para raksasa yang sedang tertidur di luar goa. Akan tetapi pergerakan dwarf segera diketahui oleh Flesh Peter yang kemudian menangkap kakinya dan mengakibatkan Sophie terjatuh bersama dengan selimutnya. Kejadian itu juga membuat raksasa lainnya ikut terbangun. Beruntung Sophie dengan cepat segera bersembunyi ke dalam sebuah mobil rongsokan sambil menyaksikan dwarf yang sedang dibuli oleh para raksasa lain. Beruntung tidak lama kemudian hujan mulai datang, yang mana hal itu pun membuat para raksasa melepaskan dwarf dan mulai berlari karena mereka takut air. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan dwarf untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Sophie. Akan tetapi di waktu yang sama, Flesh Peter mendapati kain kecil berbau manusia menempel di kakinya. Kembali pada dwarf dan juga Sophie yang akhirnya sampai ke tempat yang disebut negeri mimpi. Di sini dwarf juga sempat bercerita bahwa dia memiliki kemampuan unik untuk bisa mendengar bisikan rahasia yang datang dari seluruh dunia. Dan pada suatu waktu ada yang memanggilnya dengan sebutan Big Friendly Giant, yang bisa mengartikan bahwa sebelumnya dwarf memiliki teman manusia lain sebelum Sophie. Setelah itu Sophie mengikuti langkah dwarf melompat ke dalam kolam ajaib. Dan di tempat indah penuh cahaya berwarna inilah semua mimpi-mimpi setiap makhluk berasal. Dan di tempat ini juga dwarf mengumpulkan mimpi yang kemudian dia bawa pulang. Tidak lama kemudian dwarf dikejutkan dengan kemunculan cahaya emas yang menurutnya sangat langka, yang disebut dengan Beast Wizard, di mana cahaya tersebut ternyata adalah mimpi milik Sophie. Mulai dari sini, Sophie pun semakin tertarik untuk menangkap cahaya lain, hingga akhirnya dia berhasil menangkap sebuah cahaya merah. I got one! Let it go, Sophie. Namun menurut dwarf, cahaya tersebut adalah mimpi terburuk yang disebut dengan Troggle Hamper. I locks them up. The wicked beast here. Dan setelah dirasa sudah cukup, mereka pun keluar dari negeri mimpi untuk melakukan pekerjaan berikutnya, yaitu menyebarkan mimpi kepada anak-anak.
Dalam perjalanan, Sophie akhirnya memberikan nama kepada dwarf dengan sebutan BFG, yang menjadi kependekan dari Big Friendly Giant. BFG. You calls me what you likes. Hingga sampailah mereka di kota tempat Sophie sebelumnya tinggal, di mana BFG pun mulai menunjukkan bagaimana cara dia menyebarkan mimpi indah kepada anak-anak. What does the dream say? Well, Setelah selesai, mereka pun berniat kembali menuju goa. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka melihat para raksasa. Dan di waktu yang sama, Sophie pun baru menyadari bahwa selimutnya telah terjatuh di Giant Country. he dropped it in Giant Country. Adegan berpindah memperlihatkan Sophie yang tiba-tiba terbangun di depan panti asuhannya. Dia pun menyadari bahwa ini adalah tindakan dari BFG dan mulai mempertanyakan alasannya. BFG yang ternyata masih berada di sekitar kemudian menjawab bahwa Sophie sedang dalam bahaya karena telah menjatuhkan selimutnya di Giant Country dan sudah dipastikan nantinya Sophie akan mulai diburu oleh para raksasa. Dan hanya inilah yang bisa dilakukan oleh BFG untuk menyelamatkan Sophie. BFG juga menceritakan bahwa dulu dia memiliki seorang teman anak manusia laki-laki yang juga yatim piatu. Anak itulah yang sebelumnya memiliki jaket merah yang sedang dipakai oleh Sophie. Dan dari anak itu juga BFG belajar untuk membaca buku. Namun tragisnya, anak itu berakhir menjadi santapan para raksasa. Dan atas alasan itulah, BFG tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu. Sehingga dengan terpaksa memulangkan Sophie demi keselamatannya. Namun Sophie yang mendengar cerita tersebut justru meyakinkan BFG bahwa kali ini tidak akan seperti itu. Karena Sophie mengaku bahwa dia sama sekali tidak takut pada para raksasa. Dan dengan kerjasama, mereka bisa saja mengalahkan serta membuat para raksasa pergi untuk selama-lamanya. Akan tetapi alasan tersebut tidak berhasil meluluhkan hati BFG yang kemudian pergi meninggalkan Sophie. Was the boy scared? Yeah, in the end. I'm not. I'm not. Sophie yang kembali masuk ke dalam panti asuhan dan merasa bahwa BFG masih ada di sekitar, kemudian memaksa BFG untuk keluar dengan menjatuhkan dirinya dari balkon lantai atas. I know you're here. Melihat tekad kuat dari Sophie, BFG pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk kembali membawa Sophie menuju Giant Country. Di ruangan rahasia ini, BFG bersama Sophie kemudian mencari cara bagaimana mengalahkan serta menyingkirkan para raksasa. Akan tetapi, tidak lama kemudian, tiba-tiba Flashlight Peter datang bersama dengan raksasa lain dan mulai menghancurkan ruangan tersebut demi mencari keberadaan Sophie. Skitter scatter, boys! This be my work! This be my work, boys! Where is the delicious little chat bag? Sophie yang terus bergerak dan bersembunyi tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan yang seukuran dengannya, yang bisa dipastikan bahwa ruangan ini adalah milik anak laki-laki teman BFG terdahulu. Hingga ketika Sophie benar-benar dalam bahaya, BFG pun akhirnya memberanikan diri untuk menyerang para raksasa serta mengusir mereka dari dalam goa. Ow! Hot! Hot! Get out! This be my home! Sementara itu Sophie yang mendapati potret Ratu Inggris akhirnya mendapatkan sebuah ide bagaimana cara mengusir para raksasa. Sophie juga sempat menaruh jaket merah di atas tempat tidur sebelum akhirnya memberitahukan rencananya kepada BFG, yaitu meminta bantuan dari Inggris dengan menyampaikan pesan melalui sebuah mimpi yang sangat buruk. Di mana dalam mimpi itu, sang ratu akan melihat 9 raksasa yang sedang memakan anak-anak. Sedangkan BFG akan diperlihatkan sebagai raksasa baik yang telah menyelamatkan Sophie. Dan dengan keahliannya, BFG pun mampu membuat mimpi yang diinginkan oleh Sophie dengan campuran dari beberapa mimpi. Berikutnya Sophie juga meyakinkan bahwa nanti jika BFG menunjukkan dirinya di hadapan Ratu Inggris, semuanya pasti akan baik-baik saja. No, not in a month of Mondays, gal. Singkat cerita, mereka pun sampai di kerajaan Inggris dan mulai melancarkan rencana yang bisa dibilang berjalan dengan baik. Di mana sang ratu kemudian mulai bermimpi buruk, tepat seperti apa yang diinginkan oleh Sophie, yang kemudian membuat sang ratu terbangun lalu menceritakan mimpi itu kepada Mary.
Di mana Mary yang saat itu menuangkan minuman juga mendapati sebuah artikel di koran yang memberitakan mengenai hilangnya beberapa anak, namun bukan dikarenakan raksasa. Sang ratu yang merasa mimpinya sangat nyata kemudian meminta Mary untuk membuka tirai jendela, dan disinilah sang ratu akhirnya terkejut ketika melihat sosok gadis kecil berdiri di jendelanya tepat seperti yang ada di dalam mimpinya. Di mana Sophie juga membenarkan mengenai adanya raksasa baik yang telah membantunya, dan mereka saat ini sedang membutuhkan bantuan dari sang ratu yang telah disampaikan melalui mimpi. Atas permintaan dari sang ratu, Sophie kemudian meminta BFG untuk menunjukkan dirinya. Mr. Tibbs, tell the guards to stand down. Stand down, gentlemen, please. Stand down. I is your humbug servant. Setelah pengenalan tersebut, sang ratu kemudian menjadikan Sophie dan juga BFG sebagai tamu kehormatan untuk diundang makan bersama. Slow ahead. Careful. Slow ahead. Dan tidak lama kemudian, seluruh jenderal militer pun datang atas permintaan dari ratu untuk membantu BFG mengusir raksasa jahat pemakan manusia di pulau yang tidak terpetakan. There. What? There. Pada akhirnya dengan dipandu oleh BFG, para militer pun bergerak menggunakan beberapa helikopter menuju Giant Country dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, BFG bersama Sophie kembali membuat mimpi terburuk yang akan diberikan kepada para raksasa, di mana mimpi itu akan membuat para raksasa mengalami keputusasaan serta ketakutan ketika didatangi oleh para militer. Namun, ketika akan menyebarkan mimpi tersebut, BFG menyadari bahwa tongkat peniupnya tertinggal di istana Inggris. Sophie yang menyadari hal itu kemudian dengan berani membawa toples berisi mimpi buruk lalu berlari ke arah para raksasa yang sedang tertidur. Akan tetapi, ketika Sophie sedang membuka toples mimpi, Flash Lumpeter tiba-tiba membuka matanya. Menyadari hal itu, Sophie pun segera memecahkan toples mimpi yang kemudian membuat mimpi-mimpi tersebut mulai memasuki para raksasa kecuali Flash Lumpeter. Have pity on a poor little giant. Run. Run, Sophie, run! Dan pada akhirnya, para militer pun bergerak di waktu yang tepat untuk menangkap para raksasa, lalu membawa mereka pergi dari Giant Country. Para raksasa itu kemudian dilepaskan ke sebuah pulau kecil yang sangat jauh. Tidak lupa mereka juga diberi makanan serta benih dari Snuscumber yang akan menjadi tanaman dan juga makanan mereka mulai hari ini. Kembali pada Sophie yang kini telah diangkat dan tinggal di istana bersama dengan sang ratu Inggris. Morning, Sophie. I had a dream last night. I walked to the window and against the horizon I saw his long legs leap. Sementara BFG kini telah menemukan kedamaian dalam hidupnya dan mulai menanam beberapa sayur serta buah-buahan lain yang akan menjadi makanan nikmat di hari-hari berikutnya. Dan film pun berakhir.